Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 3 ingin membawakan tentang penyakit DBD yang disebabkan oleh virus dengue. Sebelum masuk ke materi, kita coba mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Saudara Dariana. Dengue adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Dengue adalah virus penyakit yang ditularkan dari nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk yang paling cepat berkembang di dunia ini telah menyebabkan 360 juta orang terinfeksi setiap tahunnya. Bagaimana cara penularan DBD? 1. Penularan demam berdarah dari nyamuk ke manusia. Virus dengue bisa menular lewat gigitan nyamuk betina Aedes aegypti yang terinfeksi yang penyakit. 2. Penularan demam berdarah dari manusia ke nyamuk. Nyamuk juga dapat tertular DBD dari penderita yang terinfeksi virus dengue. Penularan demam berdarah dari manusia ke nyamuk ini bahkan dapat terjadi sebelum gejala penyakit muncul atau setelah demam mereda. 3. Penularan demam berdarah dari ibu hamil ke bayinya. Ada kemungkinan penularan DBD dari ibu hamil ke bayinya. Risiko penularan yang relatif jarang ini bisa dipengaruhi infeksi dengue selama kehamilan. DBD pada umumnya adalah demam, raung, serta nyeri otot dan sendi. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan dan syok yang dapat membahayakan nyawa. Perbedaan demam biasa dan DBD itu ada 3. Yang pertama itu demam biasa umumnya berlangsung selama 3-5 hari, sedangkan DBD itu bisa 2-7 hari. Yang kedua, gejala demam biasa tidak separah dengan DBD. Gejala lain yang menyertai yaitu demam biasa, sakit tenggorokan ringan, dan kelelahan. Lalu penderita DBD ini mungkin mengalami demam tinggi, sakit tubuh yang parah, nyeri sendi, serta ruang waktu selama 24-48 jam setelah demam. Yang ketiga, cara lainnya itu untuk membedakan demam biasa dan DBD itu adalah melakukan tes hitung darah lengkap dan tes antigen NS1 dengue. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegah yang pertama itu ada dengan 3M. Apa sih itu 3M? 3M itu yang pertama ada menguras dengan cara membersihkan tempat yang biasa dijadikan penampungan air. Yang kedua ada menutup, yaitu menutup tempat yang dijadikan tempat penampungan air. Lalu ada yang ketiga itu mendaur ulang barang bekas, karena biasanya barang bekas itu dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk yang membawa virus DBD. Lalu ada pencegahan tambahan. Yang pertama itu menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan yang sulit diraih. Lalu yang kedua itu menggunakan kelambu saat tidur. Yang ketiga memelihara ikan pemangsa jantik nyamuk. Yang keempat menanam tanaman pengusir nyamuk. Yang kelima itu menghindari kebiasaan menggantung pakaian di rumah. Dan yang terakhir itu menggunakan anti nyamuk, semprot maupun oles bila diperlukan. Kita bisa melakukan mendaur ulang sampah yang ada di sini, karena biasanya barang bekas itu bisa dijadikan tempat untuk perkembangbiakan nyamuk yang membawa virus DBD. Cara pengobatan penyakit DBD. 1. Meminum obat pereda nyeri. Hal ini boleh dilakukan setelah berkonsultasi ke dokter. 2. Terapi elektrolit. Kunci utama untuk menyembuhkan pasien demam berdarah yaitu meningkatkan asupan cairan, sehingga dalam beberapa kasus dibutuhkan terapi elektrolit. 3. Transfusi darah. Virus dengue dapat menyebabkan penurunan jumlah trombosit, oleh sebab itu diperlukan transfusi darah. 4. Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Terakhir, istirahat dan tidur yang cukup.